Baik, shalom, selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan saya Bapak Agustinus Banu bersama anak kekasih saya, anak John Banu. Siang hari ini kami rindu untuk kami membagikan berkat-berkat rohani melalui firman Tuhan. Dan sebelum kami menyampaikan firman Tuhan menyangkut dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sementara ini kita merayakan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum itu juga kami ingin untuk memuji Tuhan dalam satu hidup pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih atas pujian yang kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan, dan sesuai pujian ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan menyangkut dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan penampakannya. Dan sekarang saya mau angkat satu firman di dalam pertama surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang pertama pasal 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17. Ada dua ayat yang saya mau sampaikan kepada kita. Di sini firman Tuhan katakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi baik Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedua firman atau kedua ayat yang saya bacakan ini menyangkut dengan kebangkitan Kristus dan penampakan-penampakannya. Dan ada 10 penampakan yang Yesus menampakkan diri baik kepada para murid, kepada Maria Magdalena, kepada 2 orang ke Emmaus, dan kepada Thomas, kepada Yakobus, kepada Kefas, dan juga kepada lebih dari 500 orang. Kalau kita baca di dalam pertama Korintus 15 ayat yang ke-6, dia bilang begini, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, jadi Bapak Mama Saudara sekalian, mengapa sehingga Yesus waktu bangkit dari antara kematian, dia tidak langsung terangkat ke sorga, tetapi dia masih menampakkan diri kepada semua orang atau kepada orang-orang percaya. Ya, karena untuk membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Kalau seandainya Yesus bangkit lalu dia tidak menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya, maka mereka juga akan meragukan kepercayaan mereka. Ya, walaupun mereka tahu bahwa pada waktu Yesus belum menderita, mereka sudah mendengar
Yesus katakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tangan orang berdosa, dianiaya dan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Mereka tahu, tetapi mereka masih ragu-ragu dan seolah-olah mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus bangkit. Ya, sehingga dia menampakkan diri. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa dia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, termasuk murid-murid dan kepada lebih dari 500 orang. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, walaupun banyak sekali orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, termasuk agama-agama lain tidak percaya bahwa kebangkitan Kristus. Tetapi ingat bahwa seperti tadi firman Tuhan yang saya katakan kepada kita, seperti di dalam pertama Korintus 15 ayat 14 dan 17. Dia bilang, seandainya kalau tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi maksudnya pemberitaan itu kabar baik. Itu Paulus yang katakan. Bagaimana kalau dia pergi memberitakan kabar baik lalu dia tidak memberitakan kebangkitan Kristus? Pasti dia hanya katakan bahwa dia masih bukan kabar baik tetapi kabar buruk. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, satu-satunya manusia yang unik dalam dunia ini yang dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia adalah sulung kebangkitan. Maksud sulung kebangkitan di sini Bapak Mama Saudara sekalian, dia ini mati dan bangkit dan dia tidak mati lagi. Dan sebelum Yesus mati dan bangkit juga ada orang yang mati tapi sebentar orang mati bangkit. Ya. Sepertinya misalnya Lazarus dan orang muda di Nain, mereka dibangkitkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi memang dibangkitkan secara tubuh jasmani. Tetapi sebentar mereka mati kembali. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus ini, dia mati dengan tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan. Maka pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kepada murid-murid yang ada di situ, di dalam pintu terkunci, maka mereka tiba-tiba Yesus berdiri di hadapan mereka dan katakan damai sejahtera bagi kami. Ya, jadi maka itu orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, Yesus luar biasa. Dia menderita, mati dan bangkit, dia mengalahkan maut. Ya, maka pada waktu kalau misalnya kita lihat dalam pertama Korintus 15 ayat yang ke-55, itu Paulus dia katakan bahwa ya ayat 54-55, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ia mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi maka ini dia mengalahkan maut. Maka bagi orang yang percaya jangan takut mati. Kita percaya bahwa kita akan mati dalam tubuh jasmani tubuh berdosa ini. Tapi Tuhan akan membangkitkan kita dengan tubuh rohani. Ya. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
kita bersyukur dan bermegah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa seluruh nabi di dalam dunia ini tidak ada orang seperti Yesus itu. Mereka mati dan kuburnya sampai hari ini tidak bangkit-bangkit. Tetapi Yesus, dia tetap, dia hidup. Dia tidak bisa tetap di dalam kuburan. Maka kita percaya bahwa memang luar biasa. Yesus datang dan mati dan bangkit kembali. Dan sebagai orang yang percaya, kita pasti hidup walaupun kita sudah mati. Ya, seperti di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yesus yang katakan, dia bilang begini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kata mati di sini memang kira-kira kita manusia ini siapa yang senang untuk mati? Mati ini adalah hal buruk bagi kita. Ya, dan tidak bisa orang suka dengan kematian. Tetapi Yesus datang, menderita, mati dan bangkit kembali. Dia mengalahkan maut. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan bermegah. Firman Tuhan tadi bilang, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Maka itu Yesus datang dan mati dan bangkit kembali. Dia bangkit mengalahkan maut. Dan pada waktu itu dia membebaskan orang-orang yang percaya. Ya. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kebangkitannya, dia tanggung sendiri, maka dia akan mati dalam neraka pada waktu dia mati nanti. Ingat bahwa kematian itu ada 3. Kematian yang pertama adalah kematian rohani. Kematian kedua adalah kematian jasmani. Kematian ketiga adalah kematian yang nanti di dalam neraka. Nah, pada waktu Yesus menderita, dia mati, itu dia mengalahkan 3 kematian ini. Ya, pada waktu dia di atas kayu salib, misalnya dia menderita kematian rohani, dia katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu kematian rohani, dia terpisah dari Allah. Ya, tetapi kematian kedua juga dia menanggung di atas kayu salib, yaitu dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku atau rohku. Jadi maka kematian jasmani dia juga tanggung, dan kematian kekal juga dia tanggung, yaitu pada waktu dia katakan, aku haus. Nah, memang betul, karena aku haus ini menyangkut dengan penderitaan kekal, karena waktu penderitaan kekal nanti orang menderita dalam neraka. Ya, seperti kalau kita baca dalam Lukas 16 ayat 19 dan seterusnya tentang Lazarus dan orang kaya itu. Pada waktu orang kaya itu dalam neraka, maka dia katakan, Bapak Abraham, suruh Lazarus datang untuk mencelupkan jarinya ke dalam air dan menghidupkan lidahku. Aku sangat kesakitan dalam nyala api. Jadi memang itu adalah semacam kehausan yang luar biasa dalam neraka. Maka orang kaya ini minta kalau bisa Lazarus pergi menyeberang dan datang kepada orang kaya ini untuk menghidupkan lidahnya dengan air. Tetapi tidak bisa. Ya, tidak bisa ada mutasi dari sorga ke neraka dan ke neraka ke sorga. Tidak ada. Maka kalau misalnya orang yang sudah mati dan kita mendoakannya, kita berdoa juga tidak ada artinya. Kalau dia sudah ada di dalam neraka mau berdoa pindah ke sorga, tidak bisa. Atau misalnya dia sudah ada di sorga, dia tidak butuh doa kita karena dia senang luar biasa. Kita lihat Lazarus waktu dia di sorga itu luar biasa dia senangnya. Memang pada waktu dia menderita kemiskinan melarat di dalam dunia. Tetapi ketika dia mati, dia senang luar biasa dalam pangkuan Bapak Abraham di sorga. Ya. Jadi maka itu bagi saudara-saudara orang Kristen yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus,
kita bersyukur dan bermegah karena luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, maka itu saya dengan anak kekasih saya, anak John, dia sementara ini dia menderita, tetapi dia juga ingin untuk melayani Tuhan dengan memuji Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi maka itu sebagai orang-orang yang percaya, memang kita tidak luput dari yang namanya penderitaan. Dan kalau kita baca kedua Timotius 2, kita dipanggil untuk ikut menderita. Nah, ikut menderita itu dengan siapa? Dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang yang percaya ini memang tidak bebas dari yang namanya tetap. Tetapi ingat bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami ini tidak melebihi batas kemampuan kita. Tuhan pada waktu misalnya kita baca di dalam pertama Korintus 10 ayat yang ke-13, dia katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bagi orang yang percaya. Kalau bagi orang yang tidak percaya kebangkitan Kristus, maka dia tanggung sendiri. Ya, tetapi ingat bahwa orang jahat ini memang dia, kalau kita baca dalam Mazmur 73, nanti Bapak Ibu di mana saja berada silahkan baca, itu Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya, baru tahu itu orang jahat. Dia tidak alami suatu tantangan, tubuhnya penuh dengan sehat-sehat, dia tidak sakit. Ya, tapi itu kita pertanyakan, kira-kira dia orang percaya atau tidak? Ya, sementara dalam firman katakan bahwa barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar, relakan hati dan bertobatlah. Di dalam Wahyu 3 ayat 19 itu. Ya, jadi maka itu Tuhan mengasihi orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya kepadanya, percaya kebangkitan. Maka kalau kita jalan salah, dia tetap tegur kita, hajar kita. Ya. Dan ayat-ayat yang perlu kita baca termasuk Wahyu 3 ayat 19 dan Amsal 3 ayat 12, Ibrani 12 ayat 6. Ya, itu ayat-ayat yang perlu kita harus pegang sesuai dengan kita kalau orang percaya. Ya. Tapi kalau orang percaya dan dia tidak mau menderita secara fisik, maka dia bukan orang percaya juga. Ya, saya baca satu ayat dalam pertama Petrus, ya. Pertama Petrus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dia bilang begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi ini firman Tuhan harus pegang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, karena orang percaya ini Tuhan hajar terus. Karena kita masih selagi hidup di dalam dunia, kita ini orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang dikatakan orang benar. Sesuai dengan Roma 3 ayat yang ke-10 sampai ayat. Tidak ada seorang pun yang dikatakan orang benar. Nah, kalau misalnya kita orang berdosa dan Tuhan hajar kita, dia bukan anak Allah, dia itu anak iblis. Ya, anak iblis. Maka kalau orang yang tidak percaya Yesus, dia anak iblis. Kalau kita baca, nanti silakan baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ya, anak iblislah yang menjadi bapa. Ya, dan itu orang yang tidak percaya kebangkitan Kristus. Ya, kita ini memang luar biasa. Kalau kita baca iman kekristenan kita luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Jadi dia mengalahkan maut, dan kita yang hidup di dalam Kristus, kita percaya bahwa kita nanti akan mati, tetapi Yesus datang, kita akan dibangkitkan. Dan mati itu hanya terpisah antara roh dengan tubuh, tapi rohnya menuju ke sorga.
Dia tidak menuju ke tempat-tempat lain dan tidak ada roh ketayangan. Dia menuju ke sorga, tapi tubuhnya di dalam tanah. Nanti Tuhan Yesus datang, dia akan membangkitkan. Dan ingat bahwa Yesus datang, dia tidak memakai tubuh dunia lagi, tetapi dia akan bawa tubuh dari sorga dan memberikan kepada kita, itu namanya tubuh rohani. Saya baca satu ayat supaya kita paham ayat ini. Kedua Korintus 5 ayat yang pertama. Dia bilang begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ingat bahwa ini adalah dasar kepercayaan. Kita mati di dunia ini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman kita di sorga, itu kemah kita. Bukan mau ambil lagi. Nah, bagaimana dengan kuburan? Ya, kuburan karena memang kita masih mati menuju ke kuburan, maka itu yang dikatakan bahwa memang Tuhan akan membangkitkan di kuburan, tapi dia akan bawa tubuh dari surga. Ya, bagaimana dengan orang yang mati di laut sana yang tanpa kuburan? Dengan tubuh yang bagaimana? Ya, pasti ayat ini bilang kemah kita di dunia ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan kemah di atas itu tubuh. Kemah itu tubuh. Ya, jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh dari pembacaan firman Tuhan. Ya, seperti dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tumbuh dari pendengaran. Terkadang iman juga tumbuh dari penderitaan. Kalau kita menderita dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan kita, maka iman itu timbul dari situ. Maka di dalam kedua Timotius 3 ayat yang ke-10 bahwa iman timbul, kalau dia berperikop, dia katakan iman timbul dari penganiayaan dan pembacaan tentang kitab suci. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, kita bersyukur. Sekali lagi kita bersyukur dan kita bersuka cita karena Tuhan kita luar biasa yang bangkit dari kematian dan mengalahkan maut seperti yang tadi saya baca firman. Maka kita bersyukur dan berterima kasih supaya kita maju terus di dalam iman percaya kita. Bukan kita sudah ditebus lalu kita diam. Kita sudah memberikan keselamatan kepada kita, tapi kita harus kerjakan keselamatan. Seperti yang tadi sementara saya memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kerjakan keselamatan. Sesuai dengan Roma 2 ayat yang ke-12, kerjakanlah keselamatan. Nah, orang terjemahkan ayat ini bilang kita kerja harus baru dia mendapat keselamatan. Tidak. Efesus 2 ayat 8-9, keselamatan anugerah itu diberi dengan cuma-cuma, kita tidak bayar. Ya, maka jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, tetapi keselamatan sesudah kita selamat, kita memberitakan firman Tuhan, memuji Tuhan, pergi ke gereja dan lain sebagainya, supaya kita kerjakan keselamatan ini. Nanti masuk surga, pada waktu penghakiman, kita akan menghadap pengadilan Kristus dan masing-masing akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Termasuk orang percaya, dia menghadap Kristus untuk mendapat upah, memperhitungkan upah itu, bukan dihakimi lagi, karena dia orang percaya dan dia sudah selamat kok, mau hakimi apa. Misalnya dalam kedua Korintus 5 ayat 10, ya, kedua Korintus 5 ayat yang ke-10, dia bilang begini, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Jadi maksudnya baik ataupun jahat, orang yang mati dalam berbuat jahat dibangkitkan untuk dihukum, orang yang mati percaya Yesus dibangkitkan untuk menerima upah yang selama dia masih hidup itu melakukan pekerjaan baik. Jadi ada perhitungan upah besar dan upah kecil. Jadi maka itu Bapak Mama Saudara sekalian, hidup ini ada arti. Jangan buang-buang waktu. Ya,
selagi ada kesempatan bagi kita buat baik, kita melakukan karena Tuhan sudah selamatkan kita dan kita melaksanakan keselamatan itu dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memperhitungkan upah kita. Kalau kita tidak kerja, kita sudah selamat tidak kerja, nanti masuk surga kita tidak mendapat upah apa-apa. Tetapi kalau kita kerja, biasanya saya memberitakan firman Tuhan Bapak, Ibu, Saudara sekalian kepada kamu, pasti Tuhan juga memperhitungkan upah saya. Ya, di dalam kalau kita bersekutu dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Misalnya pertama Korintus 15 ayat 5-8, dia bilang begini, karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripayamu tidak sia-sia. Jadi maka itu Bapak Mama, selamat bekerja untuk Tuhan. Jangan malas-malas pergi gereja, mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan juga jangan bosan-bosan. Ya, supaya kita punya iman bertumbuh dan kita tunjukkan dalam perbuatan kita tiap-tiap. Karena sudah selamat kok. Ya, maka dari situ kita punya jeripaya tidak sia-sia. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan kebangkitan Kristus dan menampakkan diri kepada kita termasuk ini. Maka kalau berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, itu berbahagia. Karena waktu Yesus katakan kepada Thomas, karena Thomas dia harus melihat bukti baru dia percaya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28, Yohanes 20 ayat yang ke-27-28. Kemudian itu ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab, dia Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi berbahagialah kita ya, waktu itu kita tidak melihat Yesus bangkit seperti apa, tapi kita percaya bahwa Yesus bangkit bagi kita dan dia mengalahkan maut dan memberikan keselamatan bagi kita. Jadi mungkin itu berbahagialah bagi kita yang kita hanya mendengar saja tidak percaya, tetapi celaka bagi mereka yang mau melihat dengan mata seperti Thomas. Ya, jadi itulah yang saya mau sampaikan kepada kita. Mungkin anak John, kita tutup renungan ini dengan satu pujian. Melihat jalanku, tertinggal di kehidupan.
sadar yang bersedia melihat jalanku, berharaplah hari baru.